An Indonesian submarine has disappeared off the north coast of Bali. The Navy has asked for help from Australia and Singapore as it searches for the vessel and the 53 crew members on board. Mr. M aja. Well, Indonesian rescuers have recovered debris believed to be from the missing submarine lost in the Bali Sea. Dan siapa yang mau buka ini sebenarnya menurut saya bagian dari korupsi loh. Jangan salah loh. Mr. M aja. Kita turun ke MRO dulu. Bahwa di MRO inilah kuncinya. Makin usianya makin meningkat, maka makin ketat harusnya audit MRO dilakukan. Kasus kapal selam. Saya punya laporan dokumen terakhir apa hasil maintenance-nya. Saya punya report dari mulai Maret kemarin tentang kondisi kapal selam tersebut dan dari sebelumnya tentang torpedo. Pertama, dia beli Hilux-nya itu utuh, yang diambil hanya sasis. Kemudian yang lain-lain dijual kembali, padahal harga yang dicas itu harga satu mobil. Menurut saya kalau KFS KIX coba diaudit. Audit siapa yang memutuskan KFS KIX dijalankan. Akhirnya dengan segala hormat mengedit KKIP. Kok gitu ya kebijakan industri pertahanan? Berani nggak sekarang pada ngaudit KKIP? Tahu kan KKIP siapa aja di situ? Tapi sekali lagi pemain-pemain yang nggak perlu itu out. Makanya saya tuh sekarang mendorong betul DPR pengguna anggaran jangan cuma di Kemhan. Panglima TNI harus pengguna anggaran. Nanggala 402 buka tabir mafia alutsista. Concern saya yang sangat teramat dalam, kita kehilangan 53 terbaik bangsa. Dan ini nggak main-main. Duka yang teramat mendalam kembali menghampiri bangsa Indonesia dan dunia kemaritiman. Sebanyak 53 prajurit hiu kencana dinyatakan gugur dalam tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402. Kapal selam tersebut tenggelam ketika menggelar latihan di perairan Bali pada Rabu 21 April lalu. Rupanya peristiwa tersebut menuntun terbukanya tabir mengenai adanya mafia dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Pengamat militer KONI Rahakundini Bakri mengungkapkan ada sosok yang berpengaruh dalam pengadaan sistem persenjataan prajurit. Hal tersebut makin memperburuk persoalan alutsista TNI. Meski tidak menyebutkan secara detail, KONI sempat menyebut inisial M sebagai salah seorang mafia yang dimaksud dalam diskusi daring beberapa waktu lalu. Dirinya membeberkan menemukan sengkarut alutsista TNI, salah satunya terkait proyek kendaraan taktis atau Rantis Maung yang digagas Kementerian Pertahanan atau Kemhan. Ini sebenarnya menurut saya bagian dari korupsi loh. Jangan salah loh. Pertama, dia beli Hilux-nya itu utuh, yang diambil hanya sasis. Kemudian yang lain-lain dijual kembali, padahal harga yang dicas itu harga satu mobil. Dan itu yang saya pernah lihat itu 200 mobil yang kelihatan. Saya yakin kalau jalan-jalan dengan rombongan DPR nggak akan kelihatan itu. Saya tuh bisa menemukan hal-hal yang orang nggak tahu, karena saya tuh orangnya tuh, kalau orang Sunda bilang teh, apa sih, jarambah gitu. Bukan hanya itu, KONI juga menyinggung kerjasama mengenai pembuatan jet tempur Indonesia-Korea bertajuk Korean Fighter Experiment atau KFX dan Indonesia Fighter Experiment atau IFX. Kerjasama tersebut berpotensi menemui jalan buntu sebab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek tersebut. Menurut KONI, kalaupun akan dilanjutkan, potensi kerugian yang dialami Indonesia akan jauh lebih besar. Karena itulah, KONI menantang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit proyek KFX-IFX untuk mengetahui siapa yang memutuskan proyek tersebut dijalankan, termasuk mengaudit Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP. Berani nggak sekarang pada ngaudit KKIP? Tahu kan KKIP siapa aja di situ? Kalau kita betul-betul mau ngomongin pertahanan yang betul-betul murni, harusnya mudah. Tapi sekali lagi pemain-pemain yang nggak perlu itu out. Makanya saya tuh sekarang mendorong betul DPR pengguna anggaran jangan cuma di Kemhan. Panglima TNI harus pengguna anggaran. Dalam pengembangan proyek tersebut, Indonesia sudah punya komitmen senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, karena kerjasama yang menemui jalan buntu ini, membuat Indonesia berpotensi terkena denda sebesar 450 juta dolar Amerika Serikat.